Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan pegunungan, hiduplah seorang ayah bernama Budi. Ia adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras setiap hari, menggantungkan harapan pada ladang kecil yang diwariskan oleh orang tuanya. Hidupnya tidak mewah, namun penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Budi memiliki seorang anak perempuan bernama Siska, yang kini berusia 9 tahun. Siska adalah segalanya bagi Budi. Matanya yang berbinar setiap kali ia pulang dari ladang adalah sumber kebahagiaannya. Setiap pagi, Budi mengantarkan Siska ke sekolah, meskipun ia tahu betul betapa beratnya hidup mereka. Siska selalu ceria, mengenakan seragam sekolah yang sedikit kusam, namun tetap dengan senyuman yang selalu membuat hatinya terasa ringan. Budi tak pernah mengeluh, meskipun terkadang ia merasa letih dan putus asa, melihat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan tanpa cukup waktu untuk beristirahat. Namun, semua itu terlupakan ketika ia melihat Siska tertawa, melompat riang menuju sekolah. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pagi itu, hujan turun begitu deras, dan angin begitu kencang. Budi merasakan perasaan tak enak yang menyelimuti hatinya. Setelah mengantar Siska ke sekolah, ia kembali ke ladang dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Selama bekerja, pikirannya selalu teringat pada Siska. Ada semacam perasaan cemas yang merayapi jiwanya. Ia memaksakan diri untuk tetap bekerja, meskipun tubuhnya lelah. Di sekolah, hujan semakin deras. Siska yang sedang belajar di kelas tiba-tiba merasa pusing, badannya lemas, dan pandangannya kabur. Ia mencoba bertahan, namun akhirnya terjatuh pingsan di tengah kelas. Saat guru dan teman-temannya mencoba membangunkannya, Siska hanya terbaring lemah. Kabar itu segera sampai ke telinga Budi, dan seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia berlari meninggalkan ladangnya, bergegas menuju sekolah. Hati Budi berdebar begitu kencang. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Begitu tiba, ia mendapati Siska terbaring lemah di ruang perawatan sekolah. Tubuhnya gemetar kedinginan. Dokter sekolah mengatakan bahwa Siska mengalami demam tinggi dan kekurangan cairan yang cukup parah. Namun, itu bukanlah alasan terbesar yang membuat Budi terkejut. Ketika dokter menjelaskan bahwa Siska perlu segera dirujuk rumah sakit yang lebih besar di kota, perasaan Budi semakin terperosok ke dalam jurang ketidakpastian. Tak ada uang untuk membawa Siska ke rumah sakit. Begitu banyak harapan yang terhempas dalam sekejap. Wajah Budi tampak hancur. Hatinya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Namun, ia tahu satu hal pasti, ia tak bisa menyerah. Dengan sekuat tenaga, Budi berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa Siska mendapatkan perawatan terbaik. Budi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, apalagi untuk perjalanan ke kota yang jauh. Namun, di dalam hatinya ada satu kata yang terus berputar. Harus. Ia harus membawa Siska ke rumah sakit, tidak peduli apapun yang harus ia korbankan. Tanpa berpikir panjang, Budi meminjam uang dari teman-temannya, yang meskipun terbatas, masih menyisakan sedikit uang untuk membantu. Sesampainya di rumah sakit, perasaan cemas Budi semakin memuncak. Dokter-dokter yang menangani Siska segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Budi menunggu dengan gelisah di ruang tunggu, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Waktu berjalan begitu lambat, dan setiap detik terasa seperti berjam-jam. Budi hanya bisa berdoa tanpa henti, berharap Siska bisa sembuh. Setelah beberapa jam, dokter akhirnya keluar. Wajah dokter terlihat serius, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti petir yang menyambar. Kami menemukan sesuatu yang lebih serius dari yang kami duga, Pak Budi. Siska mengidap penyakit langka yang sudah berkembang cukup jauh. Kami membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatan dan operasi yang harus segera dilakukan. Budi terdiam, dunia seakan runtuh di depannya. Uang yang ia pinjam tidak akan cukup untuk menutupi biaya pengobatan. Bahkan untuk biaya sehari-hari mereka saja, ia sering kesulitan. Air mata Budi tak terbendung lagi.
Ia merasa seolah-olah dirinya adalah ayah yang paling gagal di dunia. Betapa berat rasanya memandang anaknya yang terbaring lemah, tak berdaya, sementara ia tak mampu memberikan apa yang dibutuhkan untuk kesembuhannya. Keesokan harinya, Budi berkeliling desa, mengetuk pintu demi pintu, memohon bantuan. Namun, uang yang ia kumpulkan masih jauh dari cukup. Beberapa orang memberikan sedikit sumbangan, namun itu tidak cukup untuk menutupi biaya rumah sakit yang terus membengkak. Dalam keputusasaannya, Budi mencari cara-cara lain. Ia mulai menjual barang-barang berharga miliknya, termasuk alat pertanian dan tanah kecil yang ia miliki. Namun, itu pun tidak cukup. Hari demi hari berlalu, Siska semakin lemah. Tubuhnya kian kurus dan wajahnya pucat. Budi merasa seolah-olah waktu sedang berjalan mundur, dan ia semakin tak berdaya. Ia duduk di sisi tempat tidur Siska, memegang tangan kecilnya dengan lembut. Di saat itu, ia merasa seperti seorang ayah yang tak mampu melindungi anaknya. Di matanya, Siska adalah segalanya, dan ia akan melakukan apapun untuk membuatnya sembuh. Namun, saat Budi memandang wajah putrinya yang semakin pucat, ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Setiap detik terasa begitu berharga. Dalam hatinya, ia berteriak, berdoa kepada Tuhan, memohon agar diberikan jalan. Siska adalah hidupnya, dan tanpa Siska, dunia ini terasa kosong. Budi tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan keadaan ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Di tengah-tengah kesedihan yang menghempas, Budi akhirnya mendapatkan harapan kecil. Seorang sahabat lamanya, yang kini tinggal di kota besar, mendengar tentang kondisi Siska. Sahabatnya menawarkan bantuan untuk membiayai pengobatan Siska, tetapi dengan satu syarat, Budi harus bekerja di kota besar untuk membayar kembali uang yang telah dipinjam. Dengan hati yang berat, Budi setuju. Siska akhirnya mendapatkan perawatan yang sangat dibutuhkan. Namun, di dalam hatinya, Budi merasakan seolah-olah ada bagian dari dirinya yang harus ditinggalkan. Ia harus meninggalkan desa, meninggalkan tanahnya, meninggalkan kenangan indah bersama Siska, untuk mencari nafkah demi anaknya. Namun, meskipun berat, Budi tahu ia harus berjuang demi kehidupan yang lebih baik untuk Siska. Dengan langkah yang penuh keraguan dan kelelahan, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Budi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang ia yakini, tidak ada yang lebih penting baginya selain melihat Siska tersenyum kembali. Perjalanan Budi menuju kota besar itu tidak mudah. Ia harus berjalan kaki jauh, berdesakan di kendaraan umum, dan menempuh jarak yang menguras fisik dan mental. Dalam setiap langkahnya, ia teringat pada Siska, pada senyum manis putrinya yang dulu selalu menghiasi hari-harinya. Kini, wajah itu hanya ada dalam bayangannya, dan hatinya merindukan detik-detik saat mereka bisa bersama lagi tanpa beban. Sesampainya di kota, Budi merasa kecil dan asing. Gedung-gedung tinggi yang menjulang membuatnya merasa seperti seorang anak desa yang terlempar ke dunia yang jauh berbeda. Namun, ia tidak punya waktu untuk merasa cemas atau takut. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga untuk Siska. Ia segera menemui sahabatnya yang sudah menawarkan pekerjaan untuknya. Sahabatnya itu, seorang pengusaha yang sukses, memberinya pekerjaan sebagai buruh kasar di sebuah proyek konstruksi. Pekerjaan yang sangat berat, dengan upah yang rendah. Namun Budi tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa setiap keringat yang jatuh adalah harapan bagi Siska. Hari-hari di kota berjalan begitu berat. Budi bangun pagi-pagi sekali dan bekerja hingga malam. Pekerjaan fisik yang penuh dengan rasa sakit, keringat, dan debu, membuat tubuhnya lelah luar biasa. Namun, ia terus berjuang. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menghubungi rumah sakit tempat Siska dirawat, menanyakan kondisi putrinya. Dokter selalu memberi kabar yang kurang baik. Meski Siska sedikit lebih baik, kondisinya tetap memprihatinkan, dan biaya perawatan semakin membengkak. Budi semakin merasa tertekan. Ia seringkali merasa kesepian, jauh dari keluarga, dan terasing di kota yang asing. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia duduk di pojokan kamar sempit yang ia sewa.
Di sana, ia mengingat kembali segala pengorbanannya, segala upaya yang ia lakukan demi menyelamatkan Siska. Ia berpikir, apakah ia sudah cukup berjuang? Apakah usaha kerasnya akan membuahkan hasil? Rasa cemas dan khawatir terus menghantuinya, seolah-olah ada sesuatu yang terus menggerogoti hatinya. Pada suatu malam, setelah pulang kerja, Budi menerima telepon dari rumah sakit. Telinganya bergetar saat suara dokter di ujung telepon mengabarkan kabar buruk. Pak Budi, kondisi Siska semakin memburuk. Kami membutuhkan biaya segera untuk operasi lanjutan. Tanpa operasi ini, kami khawatir nyawanya akan terancam. Air mata Budi mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa tercekik, terperangkap dalam lingkaran ketidakpastian. Apa yang bisa ia lakukan lebih dari ini? Ia sudah memberikan segalanya, tenaga, waktu, dan bahkan harga dirinya. Namun, uang yang ia kumpulkan masih belum cukup. Hatinya mulai hancur, tetapi ia bertekad, ia tak bisa menyerah. Ia harus berbuat lebih banyak lagi. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk mencari cara lain. Ia berbicara dengan sahabatnya, memohon agar ada cara lain yang bisa membantunya. Sahabatnya menawarkan pinjaman besar, namun ada syarat yang lebih berat. Budi harus menjual satu-satunya tanah warisan yang ia miliki. Tanah yang sudah lama ia jaga dengan penuh kasih, tempat kenangan indah bersama keluarganya, dan tempat ia berharap bisa membangun masa depan untuk Siska. Tanah itu adalah satu-satunya warisan yang ia miliki, dan kini, ia harus melepaskannya demi anaknya. Budi berdiri di atas tanah itu, menatapnya lama-lama, merasa seolah-olah tanah itu sedang berbicara padanya. Tanah yang menyimpan kenangan masa kecilnya. Tanah yang penuh dengan mimpi. Namun, Siska adalah segalanya baginya. Tanah itu tidak akan berarti apa-apa jika ia kehilangan Siska. Dengan hati yang berat, Budi memutuskan untuk menjualnya. Ia menandatangani dokumen dengan tangan yang gemetar, dan dengan itu, ia kehilangan satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Namun, ia tak boleh menyerah. Budi tahu, ini adalah pilihan terakhirnya. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk putrinya yang sedang bertarung melawan waktu. Dalam perjalanan pulang ke rumah sakit, Budi merasa hati dan tubuhnya hancur. Namun ada secercah harapan yang mulai menyala. Ia tahu, meski berat, ia harus melalui semuanya demi Siska. Saat ia tiba di rumah sakit dan melihat Siska yang terbaring lemah, ia berbisik pelan. "Maafkan ayah, Siska. Ayah akan berusaha semampunya. Sayang." Operasi yang dijalani Siska berlangsung dengan penuh ketegangan. Budi menunggu di ruang tunggu rumah sakit dengan hati yang teramat berat. Matanya kosong, seolah sudah tidak mampu lagi merasakan apapun selain kecemasan yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Setiap detik berlalu terasa begitu lambat, dan meskipun ia berusaha tetap tegar, hatinya tergerus oleh rasa takut yang semakin besar. Ia memikirkan tanah yang telah dijualnya, uang yang hampir habis, dan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah semua pengorbanannya ini cukup? Setelah berjam-jam menunggu, dokter akhirnya keluar dengan wajah serius. Detak jantung Budi semakin cepat, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Dokter itu menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Pak Budi, operasi Siska berjalan lancar. Namun, kami harus memberitahu Anda bahwa kondisi Siska sangat kritis. Meski operasinya berhasil, ada komplikasi yang mengancam kesehatannya. Kami masih perlu perawatan intensif untuk beberapa waktu ke depan, dan kami tidak bisa memastikan apakah ia akan pulih sepenuhnya." Budi merasa seperti dunia runtuh lagi di hadapannya. Semua upaya yang ia lakukan, semua pengorbanan yang ia buat, terasa sia-sia ketika mendengar kata-kata itu. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia berpaling sejenak, menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang begitu kuat di dalam hatinya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan itu. Ia merasa kehilangan, meskipun Siska masih hidup, meskipun ia masih berada di sana. Di sisi lain, Siska terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terhubung dengan berbagai alat medis yang memantau kondisinya. Di antara semua peralatan itu, ada satu hal yang tetap membuat Budi tidak bisa berpaling.
Mata Siska, yang meski tertutup, seolah menyimpan perasaan yang lebih dalam, lebih kuat, lebih hidup daripada apapun yang ada di dunia ini. Budi menggenggam tangan kecil putrinya dengan lembut, berharap dengan penuh harap bahwa ada sedikit keajaiban yang bisa mengembalikan senyuman di wajahnya. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Siska terus memburuk. Setiap kali Budi mencoba bertanya pada dokter tentang kemungkinan kesembuhan, jawaban yang ia terima semakin pesimis. Ia merasa dirinya sudah berada di ujung jurang, terperangkap dalam perasaan tak berdaya yang luar biasa. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti berjuang. Untuk Siska, ia tidak akan pernah menyerah. Suatu malam, saat Budi duduk di samping ranjang Siska, tubuh putrinya semakin lemah. Budi mendekatkan wajahnya ke wajah Siska, mencium keningnya dengan lembut. "Siska, ayah minta maaf. Ayah tidak tahu apakah ayah bisa membuatmu sembuh, tapi ayah janji, ayah akan selalu berusaha untukmu." Dan saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kesakitan dan keletihan, Siska membuka matanya. Matanya yang sayu itu menatap Budi dengan penuh cinta. Ia mengulurkan tangannya yang lemah dan menggenggam tangan ayahnya, meskipun hanya sedikit. Dalam keheningan yang penuh emosi itu, Siska berbisik, "Ayah, terima kasih sudah berjuang buat Siska." Kalimat itu, yang keluar dari bibir Siska dengan suara yang sangat lemah, menghancurkan hati Budi. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa terharu dan tak bisa berkata-kata. Apa yang dilakukan seorang ayah untuk anaknya, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, adalah sebuah pengorbanan yang tak ternilai. Namun, keajaiban yang diharapkan Budi tidak datang. Siska semakin melemah. Pada pagi yang kelabu, di tengah kesunyian rumah sakit, tubuh kecil Siska akhirnya menyerah pada penyakit yang telah memeranginya begitu lama. Hati Budi pecah. Ia merasa seperti seluruh dunia runtuh begitu saja. Tangisan yang tak terucapkan itu merobek jiwa Budi. Siska, putri yang sangat ia cintai, kini tak ada lagi di dunia ini. Di saat itulah, Budi merasa benar-benar kehilangan. Tidak ada lagi yang tersisa, tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum, hanya kehampaan yang menghancurkan segalanya. Ia terjatuh di samping tubuh Siska yang telah terbujur kaku, menangis tanpa henti. Jeritan hatinya yang tak terdengar itu mengiris-iris hatinya, menghantui setiap detik yang ia jalani tanpa anak perempuannya. Namun, meskipun rasa sakit itu menghancurkan, Budi tahu satu hal, ia telah melakukan yang terbaik. Ia telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi Siska, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil dari dirinya. Siska mungkin telah pergi, namun cinta seorang ayah tak akan pernah hilang, meskipun dunia mengubah segalanya. Jeritan hati seorang ayah memang tak selalu terdengar oleh dunia, namun ia akan tetap hidup dalam kenangan dan perjuangan yang tak akan pernah terlupakan.